Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu Licin yang kami rindukan, terutama siswa-siswi kelas 8. Hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2020. Biasanya kita setiap hari Jumat melakukan kegiatan senam kesegaran jasmani, juga kadang-kadang diselingi dengan zikir, istighosah, dan pengajian. Namun di tengah situasi seperti ini kita tidak bisa melakukannya. Pada hari ini kita lanjutkan proses belajar mengajar kita, yaitu untuk kelas 8 bab 5 tentang masalah makanan dan minuman dalam Islam. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, kemudian nanti tulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan di bagian kolom. Jadi kalian harus mengikuti video ini, tonton dari awal sampai habis, karena di tengah-tengah penjelasan nanti Bapak sampaikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, dan jawaban itu diketik di bagian kolom. Jadi pertanyaan dijawab pada bagian kolom. Ikuti dari awal sampai akhir sehingga kalian paham penjelasan yang Bapak jelaskan. Kemudian sebelum mengikuti pelajaran ini, silakan kalian persiapkan buku LKS kalian biar lebih mantap, lebih paham dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama, Bapak ingin sampaikan bahwa dalam agama Islam itu telah diatur dengan jelas makanan-makanan yang dihalalkan dan makanan-makanan yang diharamkan. Makanan yang dihalalkan itu adalah makanan yang dapat kita konsumsi. Sementara makanan yang diharamkan itu berarti kita dilarang untuk memakannya atau dilarang untuk mengkonsumsinya. Dalam agama Islam disebutkan ada beberapa macam kriteria makanan halal dalam agama kita. Jadi kriteria makanan halal dalam agama Islam itu telah disebutkan ada beberapa hal. Yaitu yang pertama, halal zatnya. Jadi yang pertama kali menentukan makanan itu halal atau haram, kita harus melihat zatnya dulu. Zatnya itu apakah sesuatu yang dihalalkan ataukah sesuatu yang diharamkan. Apabila zatnya itu sudah dinyatakan sesuatu yang halal, maka bisa kita konsumsi, bisa kita makan. Misalnya daging ayam itu sudah jelas halal. Kemudian daging sapi, daging ikan, beras, tumbuh-tumbuhan, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, itu sesuatu yang sudah jelas dihalalkan dalam agama kita. Kemudian makanan yang halal itu dijelaskan bahwa yang pertama ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haram ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mamma afa anhu. Rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi. Artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Jadi Allah sudah menjelaskan di sini. Dalam Al-Quran dijelaskan, kata Allah ini haram, ini halal, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak disebutkan, maka itu termasuk sesuatu yang dimaafkan atau menurut pendapat ijtihad para ulama. Kemudian yang kedua, makanan yang halal itu adalah makanan yang tidak kotor dan menjijikan. Artinya makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wa uhillu, dalam surah Al-A'raf, yaitu wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is.
Artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang ketiga lagi, makanan yang halal zatnya itu yaitu makanan yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak membahayakan bagi tubuh, tidak merusak akal serta tidak merusak moral dan akidah. Ini zatnya dari segi zat. Dari segi zatnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi adalah makanan yang disebut halal oleh Allah, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ya Allah ini haram, itu berarti haram. Ya Allah halal, berarti halal. Kemudian yang kedua, makanan itu tidak kotor dan tidak menjijikan. Ini dari segi zatnya. Kemudian yang ketiga, makanan itu tidak mendatangkan mudarat bagi tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Nah ini Allah katakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang pertama itu adalah dari segi zatnya, kriteria makanan halal dari segi zatnya ada 3 kriterianya pulang dari segi zatnya tadi. Yang pertama tadi makanan disebut halal oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Kemudian yang ketiga makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi tubuh untuk mengkonsumsinya. Walaupun zatnya halal misalnya, tapi ketika kita makan itu akan mendatangkan mudarat bagi tubuh, maka makanan itu berubah menjadi haram. Ini terutama bagi mereka yang sakit. Apabila rekomendasi dokter tidak boleh makan ini, akan menimbulkan efek negatif terhadap tubuh, merusak tubuh, maka makanan yang tadinya halal berubah menjadi haram atas rekomendasi ahli. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan masalah kriteria makanan halal tersebut, disebutkan di sini adalah halal cara mendapatkannya. Jadi tidak cukup makanan halal itu hanya sekedar dilihat dari zatnya saja. Tetapi juga makanan itu harus jelas bagaimana cara mendapatkannya. Kejelasan di sini maksudnya adalah mendapatkannya tidak dengan cara hasil yang terlarang. Misalnya hasil terlarang, makanan itu didapatkan dari hasil mencuri, hasil merampok, hasil korupsi, hasil manipulasi macam-macam. Pokoknya sesuatu yang dilarang oleh agama. Berarti makanan itu walaupun zatnya itu adalah halal, ketika cara mendapatkannya tidak dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang dibenarkan, maka makanan itu menjadi haram untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, kriterianya adalah halal proses pengolahannya. Oh, ternyata tidak cukup hanya zatnya saja yang halal, kemudian cara mendapatkannya yang halal juga dengan cara yang benar. Ternyata cara pengolahan makanan itu pun juga harus dengan cara yang benar. Kalau cara pengolahannya tidak benar, maka makanan itu tidak halal untuk dimakan. Makanan itu tidak halal untuk dikonsumsi. Misalnya, kita tahu bahwa daging ayam, kemudian daging sapi, daging kambing, itu adalah makanan yang halal secara zatnya. Oke, zatnya sudah halal. Kemudian kita cara mendapatkannya pun juga dengan cara yang halal. Tidak hasil korupsi, tidak hasil merampok, tidak hasil mencuri, tidak hasil berjudi, tidak hasil mengundi nasib dan lain sebagainya yang dilarang. Dengan cara benar-benar kita mendapatkan dengan cara yang halal. Tetapi ketika kita proses pengolahannya, ketika menyembelih ayamnya tidak menyebut nama Allah, ketika menyembelih kerbaunya tidak menyebut nama Allah, ketika menyembelih sapi tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut nama sesuatu, diperuntukkan untuk sesuatu, diperuntukkan untuk berhala, diperuntukkan untuk saji-sajian, diperuntukkan untuk memberi makan laut, untuk memberi makan gunung, untuk memberi makan pohon, untuk memberi makan tempat-tempat yang dikeramatkan, berarti tujuannya itu sudah salah. Melakukan perbuatan syirik untuk menyembelih binatang tadi. Maka binatang yang dimakan itu pun karena proses pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama kita, maka itu makanan tidak menjadi halal untuk dimakan. Walaupun zatnya sudah halal, cara mendapatkannya juga sudah halal. Atau misalnya juga
kita bikin makanan. Kita beli daging ayam, kemudian daging ayam itu disembelih dengan cara Islami, dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian kita masak di rumah dengan menggunakan alkohol misalnya, atau mencampur makanan itu dengan sesuatu yang haram, minyak babi. Nah, ketika pengolahannya dicampur dengan benda-benda yang diharamkan, misalnya najis tadi, campur alkohol, campur minyak babi, dicampur macam-macam yang diharamkan oleh agama kita, maka cara pengolahan seperti itu pun tidak dibenarkan. Maka makanan yang tadinya zatnya halal, cara mendapatkannya halal, akibat cara pengolahannya tidak halal, tidak benar, maka makanan itu menjadi haram untuk dikonsumsi. Oke. Pertanyaannya adalah, 1. Sebutkan macam-macam kriteria makanan halal dalam Islam. Sebutkan macam-macam kriteria makanan halal dalam Islam. Itu pertanyaan yang pertama yang nanti kalian jawab di bagian kolom komentar. Silahkan dijawab bagian komen, jawab nomor 1. Kemudian nanti dijawab nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sekalian. Oke, yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan masalah 4 hal penyebab makanan diharamkan dalam Al-Quran. Nah, jadi ada 4 hal penyebab makanan diharamkan dalam Al-Quran. Ini kita lihat dari Al-Quran. Yang pertama, makanan yang diharamkan itu terdapat di dalam makanan yang sudah haram. Ini nyata sudah haram. Artinya makanan itu sudah jelas-jelas diharamkan. Seperti yang tergambar dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ayatnya panjang. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, dan yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Maka hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini dapat dilihat beberapa makanan yang diharamkan. Yang pertama itu adalah bangkai. Nah, segala jenis macam bangkai. Bangkai itu diharamkan. Kemudian yang kedua adalah darah. Kemudian yang ketiga adalah daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang kelima adalah hewan yang mati karena tercekik, dipukul, kemudian terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam binatang buas. Kemudian yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Itu yang pertama ya, masalah makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua,
Jadi penyebab diharamkan itu adalah semua makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Ini juga diharamkan. Jadi dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Silakan nanti kalian buka Al-Quran surah Al-A'raf 157. Kemudian yang ketiga adalah semua makanan yang kotor dan menjijikan. Nah, sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikan, itu sesuatu yang diharamkan untuk dimakan. Ini dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yu'allimu 'alaihimul khaba'is. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kemudian yang keempat adalah makanan yang didapat dengan cara yang batil. Ini jelas sudah, makanan yang didapatkan dengan cara yang batil, artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dari agama kita. Yang batil itu bisa dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara berjudi, dengan cara merampok, dengan cara mengundi nasib. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mendatangkan duit, tapi cara mendatangkan duitnya itu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, sebutkan 4 hal penyebab makanan diharamkan dalam Al-Quran. Sudah jelas tuh. Kemudian yang ketiga, saya ingin jelaskan mengenai kriteria minuman yang haram. Nah, ini kriteria minuman yang diharamkan. Yang pertama, minuman yang diharamkan itu adalah minuman yang kriterianya bisa membuat mabuk, atau minuman yang memabukkan, atau disebut dengan khamar. Ini jelas, sesuatu yang memabukkan. Apakah itu alkohol, apakah itu zenit, apakah itu heroin, ganja, kemudian sabu-sabu, kemudian tuak, kemudian anggur merah yang sudah difermentasikan. Pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat kita mabuk, maka itu sesuatu yang diharamkan. Nabi mengatakan, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun askara katsirahu faqaliluhu haramun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun menjadi haram. Ini Nabi mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu baik sedikit apalagi banyak, maka hukumnya haram. Jadi jangan sampai beranggapan, wah sedikit aja misalnya, kada apa-apa sedikit aja kada memabukkan. Nah, itu jawaban yang salah. Karena Nabi mengatakan sesuatu yang bisa membuat mabuk, baik itu banyak maupun sedikit, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu karena minuman yang terkena benda najis atau berasal dari benda najis. Jadi minuman yang terkena benda najis
atau yang berasal dari benda najis. Ini kriteria yang kedua minuman yang diharamkan. Contohnya, benda yang berasal dari benda najis. Alkohol misalnya. Kemudian air seni. Alkohol itu ada yang mengatakan najis. Kalau air seni jelas sudah. Kita minum air seni, air kencing kita, itu hukumnya haram karena itu najis. Walaupun dalih untuk pengobatan atau makan tahi kambing misalnya untuk obat apa ini sebagainya najis, maka itu sesuatu yang diharamkan. Kemudian minuman yang terkena benda najis, tidak hanya yang berasal dari najis, yang terkena benda najis pun juga diharamkan untuk diminum. Ketika kita menyediakan air di gelas, kita taruh di lantai, kita tinggalkan sebentar, ternyata ada anak kecil yang kencing, ternyata percikan kencingnya itu masuk ke dalam gelas dan tercampur dengan air tadi, maka air itu sudah terkena najis, maka hukumnya pun haram untuk diminum. Nah, begitu juga makanan misalnya ada di situ tai cacak. Nah, berarti makan itu juga haram untuk dimakan. Tapi kalau makanan itu bisa dibuang. Yang terkena najisnya dibuang, yang tidak terkena najisnya bisa dimakan. Kalau minuman, ya sudah, 1 gelas terkena percikan, 2 tetes, 3 tetes, berarti sudah tercampur semua menjadi 1 terkena najis, berarti minuman itu haram untuk diminum. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Jangan makan, dan jangan minum dari sesuatu yang diperoleh dengan cara yang batil. Kita punya aqua. Aqua adalah zatnya halal. Tetapi ketika mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, dengan hasil korupsi, dengan hasil judi, maka benda itu menjadi haram untuk dikonsumsi. Nah, pertanyaannya yang perlu kalian jawab nomor 3, yaitu sebutkan 3 kriteria minuman yang diharamkan. Sebutkan 3 kriteria minuman yang diharamkan. Kemudian yang keempat, saya ingin bacakan sebuah hadis. Jadi pertanyaannya, silahkan kalian terjemahkan hadis ini, tulis artinya atau terjemahnya. Nah, hadisnya adalah, ini pertanyaan nomor 4 yang harus kalian jawab. Yaitu Ani ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun askara katsirahu faqaliluhu haramun. Ini pertanyaan nomor 4. Kemudian pertanyaan nomor 5. Nomor 5 ini berkaitan dengan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita lihat ya akibatnya. Ternyata makanan yang haram itu memiliki dampak terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Nah, tidak hanya sebatas tubuh, tapi juga terhadap psikologi, terhadap jiwa. Tidak hanya fisik, tetapi juga fisikis. Ini berpengaruh jelek, berpengaruh negatif apabila kita makan makanan yang diharamkan. Yang pertama, apabila kita makan makanan atau minuman yang diharamkan, maka amal ibadah kita tidak akan diterima dan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita beribadah full puasa 1 bulan penuh, full tarawih 1 bulan penuh, tapi ternyata kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tarawih kita tidak diterima oleh Allah. Bahkan doa kita pun tidak diterima oleh Allah. Kita menangis di tengah malam, ternyata pakaian yang kita pakai itu adalah dari sesuatu yang diharamkan, dari hasil yang diharamkan. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap remeh. Kita berdoa, tidak dikabulkan Allah. Ya Allah, hilangkan COVID secepatnya. Tidak dikabulkan Allah karena kita terlalu banyak makan yang haram. Baik itu karena zatnya, baik itu karena cara mendapatkannya,
maupun cara mengolahnya. Kita makan babi, doa kita ditolak. Kita makan daging sapi dari hasil korupsi, doa kita juga tidak diijabah oleh Allah. Kita makan daging sapi, makan bakso, tapi cara pengolahannya tidak islami, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, doa kita juga ditolak atau tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman haram dapat merusak jiwa. Nah, dapat merusak jiwa. Jadi berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap jiwa kita. Misalnya dengan minuman, misalnya menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat turun, kadang ingatan lagi, pikun lali karena tuha. Nah, kemudian gangguan mental, kada stabil, emosional, sedikit marah, temperamental. Kemudian kegagalan daya pikir, kada nyambung. Ketika orang ngajak ngomong kada nyambung, gagal gaya berpikirnya. Itu akibat makan makanan yang diharamkan. Nah, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Menimbulkan beban penelitian berkepanjangan hingga hancurlah masa depan. Orang yang sering mengkonsumsi narkoba, minuman keras, ataupun alkohol, ataupun obat-obatan yang sudah dicampur dengan berbagai macam jenis minuman akhirnya memabukkan atau lempok, itu masa depan yang suram. Apalagi kalian generasi emas, masih panjang lagi. Jadi kalau kebetulan sudah pernah merasa itu, berhenti, jangan dilanjutkan. Silakan kalian bertobat kepada Allah, insya Allah bisa, selama kalian bisa. Selama kalian mau bertaubat kepada Allah, tidak lagi melakukan perbuatan itu, insya Allah kalian akan terbebas dari yang namanya minuman keras, dari yang namanya lempok, dan lain sebagainya. Yang jelas itu sangat merusak masa depan kalian. Masa depan kalian suram. Tidak seperti apa yang kalian harapkan nantinya. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman haram dapat merusak tubuh. Ini tidak hanya jiwa, tetapi tubuh pun rusak. Orang yang sering minum minuman alkohol, minuman keras itu hatinya rusak, liver, penyakit liver, atau istilah sekarang itu penyakit kuning. Orang kampung bilang penyakit kuning atau penyakit liver. Atau misalnya kena stroke, kena asma, penyakit-penyakit lainnya. Maka kita harus yakin bahwa apabila Allah itu mengharamkan makanan, berarti makanan itu akan berdampak negatif bagi tubuh, baik fisik maupun psikis. Itu harus kita yakini. Dan kalau Allah menghalalkan makanan itu untuk dikonsumsi, kita harus yakin bahwa makanan itu bermanfaat untuk tubuh kita selama makanan itu dikonsumsi dengan batas-batas yang wajar, artinya tidak berlebihan. Tapi ketika makanan itu dikonsumsi secara berlebihan, justru akan mendatangkan mudarat bagi tubuh kita, bagi pikiran kita, bagi jiwa kita. Makanya makan yang biasa-biasa aja. Makan secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang keempat, menghalangi untuk mengingat Allah. Jadi pengaruh makanan yang haram itu, minuman yang haram itu menghalangi untuk ingat kepada Allah. Menghalangi kita untuk rajin beribadah, rajin membaca Quran. Terhalang karena makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, atau makanan yang haram tadi, minuman yang haram. Itu membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu waktu saya masih berada di Banjarmasin, saya sering mendengar ceramah waktu masih kuliah itu. Kalau kalian itu suatu ketika malas sholat, kalau suatu ketika kalian malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk bersedekah, malas untuk berzikir, malas untuk beristighfar, itu kemungkinan besar kalian sudah termakan sesuatu yang haram. Malas baca Quran, malas berzikir. Kita introspeksi dulu makanan kita selama hari ini, kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu kita makan apa? Sejak kapan kita malas beribadahnya ini, sejak kapan? Maka kita introspeksi sejak itu. Misalnya malam tadi kita masih rajin beribadah.
semangat masih beribadah. Tapi ketika waktu zuhur, kita sudah malas untuk beribadah zuhur hari ini. Nah, perlu kita introspeksi. Mulai pagi tadi atau mulai malam tadi setelah kita tidur, selesai beribadah, sampai sebelum zuhur tadi, kita makan apa? Bisa jadi kita tidak tahu. Ini adalah makanan yang diharamkan. Ini adalah minuman yang diharamkan. Kita makan. Kalau kita tidak tahu itu makanan yang diharamkan, atau sesuatu yang datang dari hasil curian dan sebagainya, maka kita memang tidak berdosa. Karena kita tidak tahu. Tetapi dampak dari makanan yang diharamkan itu, walaupun kita tidak tahu, walaupun kita tidak berdosa, tapi tetap masih berdampak terhadap jiwa kita. Terhadap pikiran kita. Terhadap semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini jadi pertanyaan yang nomor 5. Sebutkan 4 akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira cukup ya untuk proses belajar kita hari ini. Jangan lupa dari 5 macam pertanyaan tadi, silahkan kalian ketik, kalian tulis di bagian komentar YouTube ini. Silahkan tulis di bagian komentar jawaban dari 5 macam pertanyaan tadi. Jangan lupa kalian like, kemudian kalian subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, untuk lebih jelasnya saya ulang kembali pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam kriteria makanan halal dalam Islam. Kemudian nomor 2, sebutkan 4 hal penyebab makanan diharamkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 kriteria minuman yang haram. Kemudian yang keempat, terjemahkan hadis yang sudah Bapak bacakan tadi. Kemudian yang kelima, soalnya adalah sebutkan 4 akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Demikian proses belajar mengajar kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ketik komentar Anda di kolom komen. Selamat bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.